Shalom, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar semua? Baik. Puji Tuhan. Sudah setahun ya kita tidak saling berjumpa dalam kebaktian lansia karena masa pandemi COVID-19. Namun kita tetap bersyukur hingga saat ini kita bisa berjumpa dalam kebaktian lansia di GKI Jenal Sakse Sukabumi. Kita bersyukur hanya untuk Tuhan. Mari Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur, kita nyanyikan 2 kali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan pada kami setiap harinya di masa pandemi ini. Kami rindu untuk melakukan kebaktian lansia. Pada hari ini kami mau melakukan kebaktian lansia, kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Oma Opa, Bapak Ibu. Hidup adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita buktikan anugerah ini kepada sesama kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Karena Tuhan Yesus
hidup. Jangan takut. Kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Kita nyanyikan 2 kali. Yesus namanya tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita membuka Mazmur 18. Maaf. Kita membuka Mazmur 33. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 dan ayat 8 sampai 9 kita baca secara berbalasan. Saya akan membacakan yang menjorok ke dalam, Oma Opa membaca yang menjorok keluar. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 dan ayat 8 sampai 9. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Firman Tuhan adalah suluh kita. Ia memandu langkah kita. Bersabdalah Tuhanku, agar firman Tuhan tetap di relung hatiku. Mari kita nyanyikan lagu
Bersabdalah Tuhan, bersabdalah Tuhanku, tetapi relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah sulurku, sehingga hatiku tenang. Shalom jemaat Tuhan, khususnya Bapak dan Ibu kaum lansia. Sungguh bersyukur kita dipertemukan Tuhan dalam ibadah hari ini. Baiklah, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, menjaga, melindungi kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa. Sekarang ya Roh Kudus, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, sehingga firman-Mu ini menuntun kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari dua bagian. Yang pertama, kitab Amsal. Amsal pasal 10. Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Demikian bunyinya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, itu Amsal 10 ayat 27. Kemudian Amsal 16. Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ya, itulah dua bagian Alkitab yang hendak kita renungkan. Renungan kita saya beri judul panjang umur seperti sebatang pohon pinus. Bapak Ibu, kaum lansia yang Allah kasihi, sungguh berbahagia. Setahun sudah lebih sebulan kita tidak mengadakan ibadah komisi lansia, baik di gedung gereja maupun online khusus untuk lansia. Puji Tuhan,
hari ini kita dapat mulai menyelenggarakannya. Puji Tuhan, Tuhan memberi kita umur panjang, Tuhan memberi kita kesehatan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Puji Tuhan. Ya, karena itulah tema kita, umur panjang seperti sebatang pohon pinus. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Allah kasihi, mengenai umur panjang ini, saya teringat akan dua pandangan yang berasal dari dua kebudayaan besar di dunia purba, yaitu kebudayaan Yunani Romawi dan kebudayaan Cina. Tentu saja dua kebudayaan ini amat berbeda. Coba perhatikan seni pahat dan seni lukisnya. Kebudayaan Yunani Romawi menyukai patung atau lukisan pria muda bertubuh tegap, kekar, dengan lekuk-lekuk otot bergelombang. Ya. Itu budaya Yunani Romawi. Sebaliknya, kebudayaan Cina menampilkan pria usia lanjut yang bongkok dengan kepala botak, janggut panjang yang berwarna putih. Itu disebabkan karena kebudayaan Yunani Romawi mengagungkan masa muda. Sedangkan kebudayaan Cina mengagungkan masa tua. Kebudayaan Cina menjunjung umur panjang sebagai ukuran kebahagiaan. Lambangnya adalah pohon pinus, yaitu sejenis cemara yang tinggi dengan daun seperti jarum dan tetap hijau sekalipun diselimuti salju. Di Indonesia, pohon sejenis ini hanya tumbuh di lereng gunung yang tinggi. Umur pohon pinus dapat mencapai 400 tahun. Bayangkan, 400 tahun. Sebab itu, sebagai lambang umur panjang, pohon pinus sering muncul dalam lukisan budaya Cina. Saudara-saudara, betapa sukanya masyarakat Cina akan umur panjang itu tercatat di dalam sejarah. Ada seorang kaisar bernama Qin Shi Huangdi yang memerintah dari tahun 221 sampai 207 sebelum Masehi. Kaisar ini membentuk tim dokter yang meneliti dampak kimiawi berbagai mineral yang dapat memperpanjang umur manusia. Berbagai tanaman dan ramuan juga diteliti khasiatnya. Berbagai jenis senam, ya, olahraga senam, dan ratusan jurus
yang menyelaraskan keseimbangan energi tubuh dikembangkan. Demikian pula meditasi dilihat sebagai upaya untuk memperpanjang umur, di mana orang belajar bangun pagi buta, berpikir positif, mencari keheningan, ya, belajar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan alam, menjauhkan diri dari makanan yang berlebihan, dan juga kesenangan duniawi lainnya dijauhkan. Nah, itulah upaya untuk memperpanjang umur. Sebuah pepatah Cina berkata, gaya hidup kura-kura tidak gundah dan tidak marah, tidak bertingkah dan serakah, hidupnya 100 tahun. Nah, itulah pepatah Cina. Saudara-saudara, apa pandangan Alkitab tentang umur panjang? Tentang kaum lanjut usia? Alkitab kita dalam bacaan Amsal tadi mengagungkan usia lanjut sebagai berkat pemberian Tuhan. Amsal 10 ayat 27 tadi mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Lalu Amsal 16 ayat 31, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Nah, itulah pandangan Alkitab mengenai usia lanjut, mengenai umur panjang. Tetapi Alkitab kita juga bersikap realistis terhadap keadaan lanjut usia dan mengakui bahwa umur panjang dapat disertai dengan penderitaan fisik. Penderitaan fisik seperti apa saja? Penglihatan kita mulai kabur. Kejadian 48 ayat 10. Panca indera kita mulai melemah. 2 Samuel 19 ayat 35. Kekuatan tubuh mulai berkurang. Itu ada di Mazmur 71 ayat 9. Kedua kaki terasa sakit. 1 Raja-Raja 15 ayat 23. Badan selalu kedinginan. 1 Raja-Raja 1 ayat 1. Lalu Mazmur 90 mencatat, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Nah, Alkitab juga mengakui bahwa dalam usia lanjut orang itu dapat berkembang ke dua arah. Ya, usia lanjut seseorang bisa berkembang ke dua arah, yaitu menjadi jahat atau menjadi baik. Loh, kok bisa? Apa contohnya? Contohnya, lihatlah Raja Salomo. Pada masa mudanya dia terkenal bijak,
terkenal penuh hikmat, tapi pada waktu tua dia malah berbalik. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 mengatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut pada Tuhan. Itulah Salomo, justru di usia tua dia berubah menjadi pribadi yang menjauh dari Tuhan. Beda waktu dia di masa muda. Di masa muda dia dekat pada Tuhan. Tapi sebaliknya Alkitab juga bercerita tentang banyak sekali orang lanjut usia yang bijak. Salah seorang di antara mereka adalah Nabi Elia. Dalam usia lanjut, Elia mendapat 3 perintah dari Tuhan. Yang pertama, mencari pengganti raja Syria. Yang kedua, mencari pengganti raja Israel. Dan yang ketiga, mencari pengganti dirinya sendiri untuk menjadi nabi. Nah, dari ketiga perintah itu, perintah terakhirlah yang mula-mula dikerjakannya, yaitu mencari penggantinya diri sendiri. Dan dia berhasil menemukannya dalam diri Elisa. Makanya Nabi Elisa dipanggil Tuhan untuk menggantikan Nabi Elia. Ya. Nah, itu tanda bahwa dia tidak khawatir kehilangan kedudukan. Ia malah menyiapkan regenerasi. Tiap orang dewasa memang menghadapi 2 kemungkinan perkembangan. Menurut seorang ahli ilmu jiwa, seseorang itu bisa mengalami apa yang disebut stagnan, diam di tempat, stagnan. Atau seorang yang dewasa dan lanjut usia itu bisa mengalami yang namanya generatif, ya, generatif. Nah, ciri orang yang stagnan, orang yang berhenti, orang yang mandek, orang yang diam di tempat adalah perasaan bahwa hidup saya sudah tidak punya arti lagi. Bahwa hidup ini membosankan, hidup ini gak ada gunanya. Atau perasaan ingin mendapat kepuasan. Misalnya harta, kuasa, pengaruh, hiburan yang sebanyak-banyaknya selagi masih hidup. Nah, orang yang stagnan, yang diam di tempat, yang mandek, ditimpa rasa terpikat pada dirinya sendiri. Ia hanya mementingkan dan mencemaskan dirinya sendiri. Hidupnya berhenti atau mandek, ya di situ saja. Sebaliknya, orang dewasa dan lansia bisa berkembang ke tahap generatif. Cirinya adalah dia memiliki keprihatinan untuk mewariskan nilai-nilai hidup. Seperti nilai hidup kejujuran, kerukunan, ketabahan, ya, kesetiaan, iman yang teguh, dan tentu saja hidup selalu bersyukur. Nah, semuanya ini dia ingin wariskan
kepada generasi berikut. Makanya disebut generatif. Dia ingin wariskan nilai-nilai yang baik ini ke generasi berikut, ke anak, ke cucunya, ya, baik dalam lingkup keluarga kecil maupun dalam lingkup keluarga besar atau bahkan di tengah masyarakat. Dia ingin menurunkan, dia ingin membagikan nilai-nilai kebajikan kepada orang lain. Nah, menurut sang ahli ilmu jiwa ini, tahap generatif dapat meningkat menjadi tahap integritas, di mana orang lanjut usia memandang hidupnya sebagai mata rantai, ya, sebagai mata rantai yang tidak terputus serta penerus dari roda kehidupan manusia. Ia memandang masa lampaunya dengan rasa lega dan menarik hikmat dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya di masa lampau. Ia puas dengan hidup yang sudah dijalaninya dan mengintegrasikan masa lampaunya dengan masa kini dan masa depan. Jadi dia gabung jadi satu, masa lampau, masa kini dan masa depan. Ia mensyukuri hidupnya dan hal itu ditampakkan dalam hubungan yang hangat, hubungan yang akrab dengan Tuhan dan dengan orang-orang lain. Dia selalu akrab. Nah, hidup pada usia lanjut dapat mempunyai kualitas yang berguna. Berguna bagi diri sendiri maupun berguna bagi banyak orang. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang ditulis pemazmur dalam Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Bunyinya begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara-saudara, jadi hidup yang kita jalani sampai masa tua ini adalah berkat Tuhan yang berharga, bahkan amat berharga, asal kita memandang bahwa hidup ini positif. Pohon pinus yang saya sebutkan tadi, pohon pinus yang tua justru memberi pengayoman, memberi perlindungan yang lebih teduh. Jadi menjadi awet tua sungguh berguna. Seperti kata pepatah apa? Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Nanti dulu. Menjadi apa? Ya tentunya menjadi berkat, ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak, tidak cerewet, tidak mudah mengeluh, ya, tapi semakin menjadi berkat, semakin mensyukuri hidup yang Tuhan tambahkan setiap hari.
Amin. Mari kita bersaat hening. Kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih memberi kami umur panjang. Kami mau mensyukuri hari demi hari yang masih Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, yang amat membatasi gerakan kami, khususnya kaum lanjut usia. Bapa, berkatilah kami semua, khususnya saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, yang dalam perawatan, maupun juga anak-anak muda, yaitu Ibu Mama, Ibu Tripartin, Ibu Lina Budiman, Bapak Cukimeng, Bapak Luther Tombilangi, anak Natania, anak Natali Salim, Ibu Mulyati Wianto, Ibu Sukeksi, Saudari Kwan Siung, Bapak Antonius Panjaitan, Ibu Tuti Gunawan, Ibu Gianawati, Ibu Ice Chandra, Bapak Dr. Steve Padango, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Acen, Bapak Antonius Tamba, Ibu Trisnawati, Ibu Unarita Salim, Saudari Lulu, Ibu Ani Dewiani, Bapak Freddy Herklots, Ibu Sumarah, Bapak ER Suyandi, Oma dan Opa di Panti Kasih, mereka yang harus dirawat karena terpapar COVID, atau mereka yang mengisolasi diri. Oh Tuhan, tolong mereka semua, tambahkan iman, pengharapan dan semangat hidup, berkati segala upaya mereka untuk pulih. Tuhan, kami membawa keluarga kami. Tuhan berkati pensiun kami, berkati penghasilan yang mungkin masih kami dapat dari usaha atau dari anak-anak dan menantu. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkatilah juga keluarga anak-anak kami dalam pekerjaan dan usahanya. Berkati cucu-cucu kami yang masih harus belajar dari rumah, berkegiatan dari rumah supaya semakin maju dan berprestasi. Dan berkatilah Komisi Lanjut Usia. Kami sudah membuat program yang baru untuk tahun program April 2021 sampai dengan Maret 2022. Kiranya walaupun pandemi masih melanda, kami mulai melakukan sesuatu untuk membangkitkan semangat kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu juga kepada pemerintah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita masuk di dalam liturgi persembahan. Nats persembahan terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8, demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan atau dapat dikumpulkan di pengurus wilayah masing-masing atau dapat ditransfer melalui rekening gereja GKI Zainal Jaksa. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan,
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Selamat Tuhan padamu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah ku terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh memberikan persembahan diri kami, persembahan hati kami dalam kebaktian lansia pada siang hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami memberikan persembahan yang sudah terkumpul, kiranya menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini, dan juga menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai lagu pengutusan, kita kembali memuji Tuhan. Tuhan mengutus kita. Utus kita Ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin.
demikianlah Bapak Ibu, Opa Oma, kaum lansia GKI Jainal Sakse, kebaktian kita. Sampai jumpa bulan depan di kebaktian lanjut usia. Shalom.